Halo sahabat, berjumpa kembali dengan kami Produktif Channel. Kali ini kami akan membahas tentang kurma. Kurma adalah tanaman palma, buahnya dapat dimakan. Walaupun tempat asalnya tidak diketahui karena telah sejak lama dibudidayakan, kemungkinan tanaman ini berasal dari tanah sekitar Teluk Persia. Buahnya dijadikan makanan pokok di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara. Pohonnya berukuran sedang dengan tinggi sekitar 15-25 meter. Tumbuh secara tunggal atau membentuk rumpun pada sejumlah batang dari sebuah sistem akar tunggal. Daunnya memiliki panjang 3-5 meter. Dengan duri pada tangkai daun, menyirip dan mempunyai sekitar 150 pucuk daun muda. Daun mudanya berukuran dengan panjang 30 cm dan lebar 2 cm. Rentangan penuh mahkota berkisar dari 6-10 meter. Kurma telah menjadi makanan pokok di Timur Tengah selama ribuan tahun lamanya. Pohon kurma diyakini berasal dari sekitar Teluk Persia dan telah dibudidayakan sejak zaman kuno dari Mesopotamia ke Kerajaan Mesir. Kemungkinan pada awal 4000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan buahnya untuk dibuat menjadi anggur kurma dan memakannya pada saat panen. Ada bukti arkeolog budidaya kurma di bagian Arab Timur pada tahun 6000 sebelum Masehi. Pada zaman selanjutnya, orang Arab menyebarluaskan kurma di sekitar selatan dan barat daya Asia, bagian utara Afrika, Spanyol, dan Italia. Kurma diperkenalkan di Meksiko dan California di sekitar Mission San Ignacio oleh bangsa Spanyol pada tahun 1765. Buah yang dihasilkan oleh pohon kurma dikenal sebagai buah kurma. Bentuk buahnya lonjong, silinder dengan panjang 3-7 cm. Berdiameter 2-3 cm dan ketika masih muda warnanya merah cerah ke kuning terang, tergantung dari jenisnya. Kurma memiliki biji tunggal yang ukuran panjangnya sekitar 2-2,5 cm dan tebalnya 6-8 mm. Buah kurma dikelompokkan menjadi 3 golongan utama, yaitu lunak, semi kering, dan kering. Jenis buah ini tergantung pada kandungan glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Pohon kurma merupakan tanaman jenis dioecious, yaitu memiliki tanaman jantan dan betina, yang hidup secara terpisah. Mereka dapat tumbuh dengan mudah dari bakal biji, tetapi hanya 50% tanaman betina yang ditanam secara pembibitan akan berbuah, dan menghasilkan buah yang kecil serta berkualitas rendah. Sebagian besar perkebunan menggunakan perkembangbiakan anakan pada tanaman, terutama pada kultivar karena bisa menghasilkan panen yang banyak serta buah yang manis dan besar. Tanaman yang tumbuh dari cara anakan akan berbuah 2-3 tahun lebih awal daripada tanaman yang menggunakan bibit. Pembuahan dengan serbuk sari pada pohon kurma dilakukan secara alami oleh angin, tetapi pada perkebunan oasis tradisional dan perkebunan modern, penyerbukan dilakukan secara manual. Penyerbukan alami pada tanaman jantan dan betina dapat terjadi dengan jumlah yang sama antara kedua tanaman. Namun, bila dilakukan dengan bantuan, satu tanaman jantan bisa menyerbuki hingga 100 tanaman betina. Tanaman jantan yang merupakan sebagai penyerbuk memungkinkan para petani menggunakan sumber daya mereka untuk memproduksi lebih banyak buah pada tanaman betina. Beberapa petani bahkan tidak memelihara tanaman jantan, yang mana sebagai bunga jantan, untuk menyediakannya di pasar lokal pada saat waktu penyerbukan. Penyerbukan manual dikerjakan oleh pekerja terampil dengan menggunakan bantuan tangga untuk naik ke atas pohon. Di beberapa daerah seperti Irak, para pekerja memanjat pohon dengan menggunakan alat pemanjat khusus, di mana alat tersebut mengitari batang pohon dan pendaki membuatnya tetap melekat pada bagasi saat mendaki. Jarang serbuk sari dapat diterbangkan ke bunga betina dengan angin. Kurma matang dibagi menjadi 4 golongan, yang mana dikenal di seluruh dunia dengan menggunakan penamaan Arab, yaitu Kimri, yaitu kurma muda, Halal, berukuran penuh, Rutop, matang lembut, Tamr, matang dikeringkan dengan bantuan matahari. Setiap 100 gram kurma segar dapat mengandung sumber vitamin C dan energi sebesar 230 kilokalori. Air yang terkandung dalam kurma relatif sedikit dan hal ini tidak menjadikannya jauh lebih pekat pada saat proses pengeringan berlangsung, meskipun vitamin C-nya akan hilang. Kurma merupakan tanaman tradisional yang penting di Turki, Irak, Arab, Afrika Utara, sampai ke Maroko.
Di negara-negara Islam, kurma dan yogurt atau susu adalah makanan tradisional yang utama untuk berbuka puasa pada saat bulan Ramadan. Kurma juga dibudidayakan di Amerika Serikat, pada bagian selatan California, Arizona, dan bagian selatan Florida. Pohon kurma dapat berbuah setelah ditanam selama 4-7 tahun dan bisa dipanen ketika telah berusia 7-10 tahun. Pohon kurma yang telah dewasa bisa menghasilkan 80-120 kg buah kurma pada setiap musim panennya. Agar mendapatkan buah yang berkualitas untuk bisa dipasarkan, tandan kurma harus ditipiskan dan dibungkus atau ditutup sebelum matang supaya buah bisa tumbuh menjadi lebih besar dan terlindungi dari cuaca dan hama seperti burung. Itulah pembahasan singkat kami dari buah kurma. Terima kasih yang sudah menyimak dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Terima kasih.